Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi pada hari ini di dalam kelas Business Law untuk program studi Entrepreneurs di Podomoro University. Oke, sesuai dengan bahasan-bahasan kita sebelumnya, jadi pada minggu ini saya akan lebih quick review kepada aspek kekayaan intelektual dalam wirausaha. Untuk memahami lebih dalam mengenai kekayaan intelektual, sebenarnya kita di pertemuan sebelumnya pernah membahas tentang beberapa teori yang bisa dijadikan pengertian seperti teori The Fruit of Labor yang dikemukakan oleh John Locke maupun Hegel, yang pada intinya kedua teori ini berbicara masalah adanya kekayaan intelektual yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga dengan sendirinya manusia lain harus menghormati kekayaan intelektual itu. Dan kalau kita misalkan ingin memanfaatkan kekayaan intelektual yang sebenarnya menjadi hasil jerih payah pihak lain, maka tentunya akan wajar jika yang memiliki jerih payah itu mendapatkan kompensasi dan minimal penghargaan secara moral dari orang yang menggunakannya. Itu yang menjadi dasar sebenarnya pemikiran kenapa hak kekayaan intelektual itu patut untuk dilindungi. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya banyak nomenklatur yang pernah digunakan. Kalau dari sejarahnya kita pernah menggunakan istilah uh, hak kepemilikan intelektual. Ya, hak kepemilikan intelektual ini yang terus kemudian berubah menjadi hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI, gitu ya. Lalu nomenklatur itu berubah lagi menjadi HKI atau hak kekayaan intelektual yang merupakan uh, terjemahan dari bahasa aslinya dalam bahasa Inggris yang dinamakan Intellectual Property Rights. Namun recently akhir-akhir ini nomenklatur yang digunakan ya, ini termaktub ya di dalam peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual yang ada saat ini. Istilah yang kita gunakan saat ini adalah istilah kekayaan intelektual. Jadi kata haknya dihilangkan. Jadi kita sering sebutnya sebagai intellectual property atau IP. Nah, saya sendiri kalau jika ditanya nomenklatur mana yang saya sebenarnya nyaman gunakan, saya lebih nyaman dengan menggunakan nomenklatur hak kekayaan intelektual daripada intellectual property, karena kata hak itu masih begitu penting menurut saya. Itulah kunci di mana ketika kita bicara tentang HKI, kita berbicara mengenai hak yang dimiliki oleh creator atau pencipta atau penemu atau orang yang pertama kali atau yang berhak untuk menggunakan atau memiliki kekayaan intelektual tersebut. Ya, jadi secara normatif di Indonesia sendiri ada beberapa undang-undang terkait hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi kita next menggunakan istilah HKI ya. Itu walaupun memang nomenklatur yang digunakan pemerintah saat ini dari peraturan perundang-undangan adalah kekayaan intelektual, tapi saya lebih nyaman menggunakan istilah HKI. Nah, ini ada undang-undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dia melindungi merek ya. Maksudnya mengatur lebih banyak mengenai perlindungan merek. Ada perlindungan hak cipta di Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta. Ada perlindungan paten di Undang-Undang 13 tahun 2016. Ada perlindungan desain industri, ini masih Undang-Undang nomor 31 tahun 2000. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu di Undang-Undang 32 tahun 2000. Perlindungan rahasia dagang, ini juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2000. Ya, dan terakhir adalah perlindungan varietas tanaman atau PVT kita biasa kenalnya. Itu di Undang-Undang nomor 29 tahun 2000. Nah, sebenarnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dari peristilahan dari sejarah atau pemahaman secara konsepsinya sendiri, haki ini sebenarnya secara internasional dikenal dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang lebih fokus kepada karya seni dan karya cipta. Jadi itu kelompok hak cipta. Dan satu lagi adalah kelompok kekayaan industri. Kenapa dikatakan kekayaan industri? Karena jenis IP ini memang berkembang untuk industri ya.
seperti paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan PVT. Ya, karena ini terkait dengan produk-produk industri untuk yang industrial property rights. Oke, kita akan mulai masuk pertama mengenai merek sendiri. Merek dulu ya. Nah, dasar hukumnya ada di Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sini disebutkan bahwa definisinya merek adalah tanda. Ya, jadi merek itu tanda. Jadi sign ya. Yang dapat ditampilkan secara grafis berupa apa? Berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan atau susunan warna. Jadi bisa seperti itu ya. Dalam bentuknya bisa 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Atau bahkan ada bentuk yang merek non tradisional, merek berupa suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut. Ya, yang tujuannya adalah untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi kalau dipahami di sini, merek itu bisa berupa kata ya seperti Samsung gitu ya, atau kita nyebutnya Samsung, atau bisa berupa gambar saja seperti Apple, dia hanya gambar Apple gitu ya, atau logo, ya itu juga berbentuk logo Apple gitu, atau kita bisa lihat ada nama gitu ya, kata-kata gitu bisa juga sebagai merek, dan ada 2 dimensi dan 3 dimensi gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut mengenai merek yang non tradisional. Fungsinya ya, merek ini sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Jadi artinya kalau kamu misalnya sama-sama berusaha bisnis memproduksi misalnya produk kopi gitu ya. Tentu untuk membedakan mana kopi yang buatan saya dan mana yang kopi buatan Bu Dini, itu tentu cara membedakan dengan memberikan merek atau brand lah kita istilahnya ya. Nah, itu untuk membedakan. Kedua adalah alat promosi. Jadi dengan kita punya merek, kita akan lebih mudah untuk mempromosikan. Ya, kopi Rio gitu ya. Kopi Rio orang jadi akan tahu kopi Rio itu dengan kualitinya gitu ya. Kita mudah untuk mempromosikan. Dan ketiga yaitu jaminan atas mutu barangnya. Misalkan saya selalu mencontohkan dengan Louis Vuitton, Chanel gitu kan, atau misalkan seperti saya gambarkan sebelumnya, pernah saya sempat singgung juga seperti merek Off-White ya, kita udah tahu gitu loh kalau merek Off-White itu berarti kualitas bahan t-shirtnya bagus gitu kan. Nah, dan keempat bisa petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi kita juga kadang dengan menggunakan merek ini kita bisa mendapatkan sign gitu ya, kira-kira ini asal barangnya dari mana. Itu kalau mereknya misalnya merek pendopo, misalnya pendopo kulineran gitu ya. Nah itu pasti kita udah bisa memikirkan, oh ini berarti restoran ini dari Jawa Tengah gitu ya, dari kalau tidak di Solo, Surakarta atau Yogyakarta. Baik, merek itu sebenarnya pada prinsipnya ada 2 macam, ada merek dagang dan merek jasa. Merek dagang itu kita akan fokus kepada produk, sementara merek jasa itu kita akan fokus kepada jasa yang diberikan. Nah, kalau kita mulai bisnis bisa setidaknya kalau saya katakan bisa 2. Karena misalkan kita bisnisnya itu adalah menjual clothing atau baju ya. Nah, itu barangnya ada di kelas 25. Kelas 25 itu adalah kelas barang untuk headwear, clothing, dan footwear. Tapi kita juga perlu untuk mendaftarkan merek kita itu untuk jasa apa? Jasa retailnya, tokonya. Ya. Jadi kadang pengusaha itu nggak paham gitu ya, dia main asal datang ke konsultan KI yang kurang informatif atau bahkan melalui calo, ya. Dan mereka langsung hanya mendaftarkan merek barangnya aja gitu ya, tanpa dia mendaftarkan merek jasanya. Dan itu jadi nggak dilindungi ya merek jasanya. Jadi penting sekali untuk kita juga selain merek dagang untuk barangnya, itu merek jasanya, merek tokonya yang kita perlukan. Nah, klasifikasi merek yang seperti saya sebutkan tadi di merek barang, merek dagang dan merek jasa itu pada dasarnya terbagi atas 45 merek barang atau jasa ya.
Kita di Indonesia ini pembagian ini mengikuti NIS agreement ya. Jadi perumusan ini berdasarkan the NIS agreement concerning the international classifications of goods or services for the purpose of the registrations of marks. Jadi memang ini mengikuti standar internasional. Jadi jenis-jenis barang dan atau jasanya ini pengklasifikasiannya ini kita pakai international standard dari NIS agreement ya. Ini ada 45 kelas dan kalian nanti bisa cek di pautan ini untuk kita lihat gitu ya. Bisnis yang mau kita buat ini sebenarnya masuknya kategori klasifikasi kelas berapa saja. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa di undang-undang merek kita itu juga sudah mengakomodir apa yang dinamakan merek non tradisional. Jadi kalau merek tradisional itu ya sifatnya hanya 2 dimensi saja gitu ya. Tapi kalau merek non tradisional ini seperti saya gambarkan contoh di atas ini ada merek 3 dimensi. Merek 3 dimensi seperti contohnya ya ini patung Ronald McDonald yang dijadikan merek di setiap gerai dari McDonald, atau patung Colonel Sanders yang dijadikan merek ada setiap gerai KFC. KFC itu kan asal mulanya dari Kentucky Fried Chicken. Atau ini juga Toblerone mendaftarkan bentuk dari coklat produknya ini sebagai merek, atau Coca-Cola dia mendaftarkan barrel Coca-Cola bottle-nya ini sebagai merek ya, atau juga merek-merek 3 dimensi lain ya. Nah, lalu ada pula merek yang berupa garis aja gitu seperti ini three stripe yang didaftarkan oleh Adidas, sehingga setiap produk di bawah kelas 25 clothing, headwear, and footwear yang menggunakan three stripes ini itu tidak bisa sembarangan gitu ya, karena itu nanti harus mendapatkan license dari Adidas untuk penggunaannya. Dan kalau ada yang mencoba memalsukan ya jadi bisa mendapatkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. Lalu yang menarik juga ada merek hologram. Ini yang biasa kalian bisa temukan di kartu kredit, bisa kalian temukan di produk-produk yang seperti produk oli, produk pestisida, produk kosmetik. Itu kan ada hologram-hologram untuk menunjukkan keaslian dari produk tersebut. Itu berdasarkan undang-undang merek kita bisa didaftarkan sebagai merek juga. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti akan bikin produk yang memang ingin mempertahankan identifikasi keaslian ya, dengan memiliki hologram ya otomatis kalian bisa daftarkan sebagai merek hologram. Ada juga merek suara gitu ya. Merek suara itu saya contohkan jingle-jingle tertentu yang memang dilekatkan kepada produk seperti misalkan jingle paddle pop ya. Yang biasa kita dengar tuh di tukang-tukang es krim Walls gitu kan. Itu ada nada nah, itu kan dari jauh ketika kita mendengar suara itu kita udah tahu, oh ini berarti Walls mau lewat gitu ya. Itu jinglenya judulnya Paddle Pop. Ini merek non tradisional. Ini semua bisa didaftarkan sebagai merek guys. Jadi ini yang menjadi menarik dan menjadi satu breakthrough juga ya. Nah, ini fungsi pendaftaran merek tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi ada fungsi pendaftaran merek yang sangat strategik gitu ya. Pertama pasti alat bukti bagi pemilik merek yang berhak ya. Dan dasar penolakan yang sama seluruhnya terhadap merek yang didaftarkan oleh orang lain. Jadi kalau kita udah daftarkan duluan, kita tuh menganut azas first to file. Ya. Jadi karena ini first to file, pertama kali kita mendaftarkan, orang lain yang ingin mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan itu akan ditolak gitu ya oleh merek kita ya. Nah, selain untuk blocking, ini jadi kedua ini blocking. Ya, yang ketiga itu juga untuk mencegah orang lain ya memakai nama yang sama pada pokoknya dalam pendaftaran barang sejenis. Ya, itu kurang lebih ya 3 ya. Dan untuk berikutnya saya juga mesti menyampaikan bahwa kita ini untuk melakukan satu perlindungan merek itu ada satu hal yang memang perlu dilakukan oleh orang yang ingin menggunakan sebuah merek. Dia harus melakukan, sebenarnya sangat disarankan untuk melakukan praregistrasi atau trademark search ya. Kita melakukan penelusuran terlebih dahulu. Ya, ini bisa diakses di situs dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di pautan yang saya berikan di presentasi ini, PDKI.
strip Indonesia .dgip.go.id ya. Ini nanti kita bisa cek ya. Kita bisa cek merek yang ingin kita gunakan ini sebenarnya registrability-nya gimana. Udah ada yang mengajukan lebih dulu belum? Udah ada yang mendaftarkan lebih dulu apa belum? Nah, itu registrability. Dan kedua, ada fungsi kedua untuk melakukan search ini adalah risk of infringement. Artinya apa? Kalau seandainya kita gunakan merek itu, seandainya itu sudah terdaftar oleh orang lain, berarti kita harus hati-hati menggunakannya. Karena mungkin saja orang yang sudah memiliki pendaftaran itu akan bisa menuntut kita atau setidaknya meminta kita untuk berhenti untuk menggunakan merek tersebut. Ya. Jadi penting sekali. Saya ada beberapa klien yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek. Oh ya, by the way, ini juga bisa dilakukan oleh konsultan HAKI atau konsultan hak kekayaan intelektual. Saya juga kebetulan sudah sudah disumpah ya sebagai konsultan hak kekayaan intelektual. Saya punya lisensi itu sejak tahun 2012. Jadi kita bisa melakukan penelusuran ini atau trademark search ini, dan kita akan uji dua hal ini ya. Kalau dia mau ingin daftarkan bisa apa tidak, karena akan kita cek registrability-nya. Dan yang kedua ada risk of infringement-nya bagaimana gitu ya. Risk of infringement dalam hal ini adalah kalau kita tetap gunain ini tiba-tiba udah punya orang lain, itu sebaiknya tidak kita lanjutkan. Ya, dan ini sering banget klien-klien saya yang ingin mengajukan permohonan merek, ketika dia mendapatkan risk of infringement yang cukup tinggi, saya menyarankan untuk dia rebranding. Ya memang mengecewakan, tapi saya bilang lebih baik kamu rebranding di awal daripada paksakan untuk menggunakan merek ini. Ada resiko kita akan nanti bisa terkena implikasi hukum karena orang itu sudah memiliki perlindungan terlebih dahulu di Indonesia. Nah, merek yang kita ajukan itu tidak sepenuhnya bisa diterima pendaftarannya, karena nanti akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dia pertama akan ngecek dulu, ini merek ini bisa didaftarkan nggak? Karena ada requirement yang secara absolut, ini nggak bisa ada tawar-menawar ya. Artinya apa? Merek itu tidak boleh bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum gitu ya. Jadi kalau kita mau mendaftarkan merek-merek yang dengan kata-kata kasar atau yang mengandung pornografi, itu udah otomatis akan ditolak ya karena pasal ini gitu, karena ketentuan ini. Atau sama dengan juga nggak bisa didaftarkan ya kalau dia sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi contohnya saya ingin mendaftarkan merek kopi untuk produk kopi, itu nggak bisa. Ya. Nah, itu karena dianggap deskriptif ya. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi. Nah, misalkan saya kalau bicara ini, saya misalkan ingin mendaftarkan merek itu misalnya merek kopi Kintamani. Nah, kopi Kintamani itu udah misalnya atau menyesatkan lah gitu ya. Misalnya rokok itu nama mereknya adalah hidup pasti panjang gitu. Ya, atau mereknya memperpanjang usia, tapi merek rokok ya. Nah, itu nggak bisa, itu kan menyesatkan. Ya, takutnya nanti masyarakat ada aja gitu ya, masyarakat yang wah saya mau ngerokok ini aja deh karena ini memperpanjang usia gitu. Jadi kalau misalkan kalian perokok ya, saya tuh ingat ada semacam kayak campaign yang dibuat oleh Sampurna pada saat dia mempromosikan Jisamsu. Itu dulu saus anti batuk gitu ya. Jadi kalau ngerokok Jisamsu tuh anti batuk gitu. Nah, itu dulu pernah tuh ya. Nah, kayak gitu-gitu udah nggak bisa didaftarkan sebagai merek ya. Terus nggak bisa juga memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang yang diproduksi. Nah, ini juga nggak bisa juga ya. Jadi kayak kadang-kadang mild, kata mild itu juga sebenarnya masuk nih kategori ini gitu ya, untuk rokok gitu ya, atau untuk misalnya minuman keras yang kemudian
wine tapi tulisannya anti mabuk gitu ya, tapi ada kadar alkoholnya, kan itu kan tidak sesuai ya dengan kualitas gitu ya. Tidak memiliki daya pembeda, jadi merek yang tidak memiliki daya pembeda juga nggak bisa didaftarkan sebagai merek, dan merupakan nama yang sudah umum ya, ini udah nama yang sangat common, public domain gitu ya, dan tidak memiliki daya pembeda juga cuman lingkaran hitam doang gitu, bulat, itu nggak bisa. Dia sok-sokan mau bikin merek kayak Off-White gitu yang simpel gitu, terus bundaran aja hitam gitu, nggak bisa. Itu karena nggak memiliki daya pembeda, karena orang bisa aja pakai lo simbol itu ya, bundaran hitam. Ini absolut. Nah, kalau misalkan permohonan merek yang ingin kita ajukan itu secara absolut tidak bertentangan, fine. Kita akan cek lagi. Ini yang namanya dasar penolakan relatif. Jadi akan diperiksa sama ASN ya, aparatur sipil negara yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Merek. Dia akan ngecek dia memiliki persamaan pada pokoknya nggak dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Ya, itu makanya tadi fungsinya kita perlu untuk search dulu ya. Lalu terus mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi udah merek terkenal. Itu nggak bisa ya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, tapi barang dan jasa tidak sejenis. Ya contoh misalkan siapa? Apa merek yang terkenal itu saya contohkan selalu Coca-Cola gitu ya. Nah kita mau mendaftarkan Coca-Cola untuk produk mesin ya, atau produk sendal jepit gitu ya. Ya itu udah pasti itu akan bisa kena tolak gitu karena menyerupai atau memiliki persamaan ya atau bahkan identik dengan merek terkenal ya, atau memiliki persamaan atau pokoknya keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal, misalnya kopi Kintamani, kopi Toraja, itu indikasi geografis ya, karena hanya bisa diproduksi di wilayah itu. Jadi nggak bisa kita mendaftarkan merek kopi Toraja, kopi Kintamani, walaupun misalnya merek saya Prasetyo Kopi Kintamani gitu ya, tapi ada kata-kata kopi Kintamaninya, itu akan bisa kena tolak ya. Atau merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang-orang pihak lain. Nah ini juga nggak bisa ya. Jadi misalkan Soekarno gitu, saya daftarkan merek Soekarno gitu. Nah itu kan nama yang terkenal gitu, atau artis lah ya. Itu nggak bisa ya. Jadi mesti hati-hati gitu, karena bisa saja misalnya saya daftarin merek Ridwan Kamil gitu kan, nah itu udah jelas itu nama orang terkenal, nggak bisa tentunya ya. Nah kecuali memang saya mendapatkan persetujuan dari Ridwan Kamil ya untuk mendaftarkan nama dia sebagai merek gitu. Jadi kecuali itu ya, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau ini misalnya Garuda dijadiin merek gitu kan, nah itu nggak bisa gitu ya. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara, ini juga nggak bisa jadi stempel resmi negara atau lembaga pemerintahan gitu ya didaftarkan sebagai merek. Nah ini udah pasti akan ditolak. Oke. Nah ini juga penting diketahui, ada pendekatan melalui suatu teori spektrum daya pembeda. Merek itu sebenarnya kalau kita mau merumuskan sebuah merek, ini tips yang baik juga ya ketika kalian mau bikin brand kalian, itu kita lihat ada merek yang merupakan jenis merek generik. Nah merek generik itu contohnya adalah smartphone, ya merek smartphone. Nah ini nggak bisa didaftarkan sebagai merek karena semua produk smartphone ya smartphone ya, nggak bisa ya. Tadi kan kita udah bahas sebelumnya, itu dasar penolakan absolut ya. Dan atau di deskriptif, misalkan kurang daya pembeda gitu ya, jadi metallic gray, mereknya metallic gray, tapi produknya warnanya metallic gray seperti yang ada di belakang saya. Nah ini nggak bisa ya, ini nggak bisa kita daftarkan sebagai merek. Nah bagaimana merek suggestif? Nah misalkan Microsoftware mungkin akan menjadi generik, tapi kalau kita gabung menjadi kata yang baru seperti Microsoft, itu menjadi suggestif. Ini bisa didaftarkan sebagai merek. Mungkin ini tingkat yang paling bawah. Ya. Ada juga merek arbitrary ya. Merek arbitrary ini juga dianggap memiliki daya pembeda. Tapi walaupun kata umum. Jadi arbitrary itu gini cara memahaminya. Apple itu kan kata yang umum. Ya, dan itu menjadi apa namanya? Bisa menjadi ditolak kalau kita daftarin Apple itu untuk produk buah-buahan.
karena itu kata yang umum buat buah-buahan. Tapi Apple untuk elektronik itu kan bukan kata yang umum, makanya kita bisa daftarkan Apple ini sebagai produk elektronik. Itu arbitrary namanya. Nah, yang tingkatan paling tinggi dalam kita merumuskan sebuah brand itu adalah merek yang merupakan coin word atau ciptaan. Seperti Samsung, nama my last name ya, Prasetyo gitu ya. Gablak Gublu ya. Terus Ziena, Ziera, ya, Zafira atau apa segala macam. Itu penamaan karena dia tidak memiliki arti tertentu dan itu coin word. Merupakan suatu kata ciptaan gitu ya. Nah, itu yang bisa didaftarkan sebagai merek. Nah, durasi perlindungan merek ini itu adalah 10 tahun. Ya, 10 tahun sejak diajukan permohonan. Dan dia bisa diperpanjang untuk 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun berikutnya. Nah, itu tentang merek. Ya, jadi kalau biasanya saya menggambarkan gitu ya, kalau kita lihat produk berarti ada handphone, di belakang produk handphone kita itu ada merek ya, itu ada mereknya ya. Kalau pakai merek Samsung misalnya, itu ya itu mereknya adalah Samsung gitu ya. Kalau saya mencontohkan biasanya di produk elektronik sih paling gampang melihatnya gitu. Nah, oke, next adalah indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini apa sih gitu. Nah, ini dasar hukumnya ada di undang-undang yang sama, di Undang-Undang 20 tahun 2016. Nah, indikasi geografis ini tanda ya, tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Ya, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, kombinasi dari kedua faktor tersebut untuk memberikan reputasi kualitas karakteristik tertentu terhadap barang dan atau produk yang dihasilkan. Jadi kayak misalnya kopi Kintamani, kopi Toraja, ubi Cilembu gitu ya. Dan tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis ini dapat berupa etiket ya, etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Nah, ya, tanda tersebut dapat berupa nama, tempat nama daerah, wilayah, kata atau huruf dan kombinasi sebagainya. Kalau nama ya champagne, champagne itu hanya diproduksi di daerah tertentu tuh di daerah Prancis. Jadi nggak bisa kalau kita produksi champagne misalnya di Italia atau produksi champagne bahkan di Tangerang gitu ya nggak bisa. Karena itu sudah menjadi indikasi geografis minuman champagne itu. Nah, siapa aja sih yang bisa mendaftarkan indikasi geografis? Apa aja sih siapa aja gitu yang bisa daftarin ya mengajukan permohonan? Pertama adalah harus lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, ya, yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa apa? Bisa sumber daya alam seperti kopi, barang kerajinan tangan, ya, seperti apa ya? Kalau misalnya ada di daerah-daerah tertentu kan ada yang khas tuh kerajinan tangannya ya, dan hasil industri itu juga bisa ya. Dan pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten kota. Jadi selain lembaga yang mewakili masyarakat, itu juga bisa pemerintah daerah atau provinsi ya, kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, manfaat indikasi geografis apa sih? Pertama ya memperjelas ya indikasi produk dan menetapkan standar produksi ya. Terus dia untuk menghindari persaingan curang gitu supaya perlindungan konsumen, penyalahgunaan reputasi indikasi geografis gitu ya. Dan menjamin kualitas produk ya, indikasi geografis sebagai produk asli. Jadi kalau misalnya dia ubi Cilembu ya memang ada dari Cilembu ya, atau kopi Kintamani ya adanya di Pulau Bali sana ya, kopi Toraja di Toraja, di tanah Toraja gitu ya. Terus kemudian bisa fungsinya membina produsen lokal ya, ya biar lokal bisnisnya itu bangkit gitu ya. Meningkatkan produksi karena dalam indikasi geografis jelaskan ya dengan rinci tentang produk dan karakter khas yang unik ya gitu ya. Reputasi atas suatu kawasan indikasi geografis juga akan terangkat dengan pendaftaran indikasi geografis gitu. Nah, perlu dicatat bahwa ya nggak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis juga pasti akan diterima karena dia harus diperiksa juga gitu. Jadi nggak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Menyesatkan, memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik itu nggak boleh juga. Atau merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman perlindungannya. Nah, jadi kalau ada perlindungan PVT-nya nggak boleh kita diajukan sebagai pendaftaran indikasi geografis. Ya.
Indikasi geografis dilindungi selama, ya ini menariknya adalah kalau tadi merek 10 tahun, perpanjang terus 10 tahun. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi tanpa batas waktu ini. Asalkan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang itu masih terjaga. Ya, masih terjaga banget, makanya ini tetap dilindungi by law. Nah, itu tadi indikasi geografis. Kita move berikutnya adalah ke soal paten. Jadi kalau di paten ini kita akan bicara masalah dasar hukumnya ini ada di 13 tahun 2016 Undang-Undang Paten kita. Paten didefinisikan di sini sebagai hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi apa sih? Invensi itu menurut Undang-Undang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam satu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ya, jadi kalau saya bicarakan ya gitu ya. Ini yang terkait dengan paten, misalkan ini saya ada sebuah produk gitu ya. Produk tablet, bukan tablet ya, ini ya tablet Apple ya, kita menyebutnya iPad. To unlock your iPad first. Oke. Saya disuruh unlock dulu kan. There's no one in your contacts named. Nah, jadi ketika saya unlock, dia sudah bisa otomatis membuka dengan membaca biometrik muka saya. Nah, sistem yang digunakan oleh Apple untuk membuka secara otomatis iPad saya ini, nah, ya ini kan otomatis terbuka tanpa saya harus memasukkan password. Nah, ini sistem proses inilah yang kemudian bisa dipatenkan. Perbedaan dengan Samsung juga bisa melakukan hal yang sama, tapi proses cara kerjanya beda. Dia bukan membaca biometrik muka, tapi dia membaca retina mata. Jadi keduanya bisa memiliki paten yang berbeda. Itu cara memahaminya ya. Nah, paten itu ada juga namanya paten sederhana. Jadi paten sederhana itu lebih simpel gitu ya, karena setiap invensi berupa produk atau alat baru yang memiliki kegunaan praktis sebabkan karena bentuk konfiguratif atau konstruksi komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai bentuk paten sederhana. Jadi dia sesuatu yang sangat simpel aja gitu ya. Contohnya kayak katup untuk membuka tutup ini, ya device ini, ya, untuk bisa lebih mudah dikeluarkan dan dimasukkan, ini bisa dilakukan paten sederhana. Tapi teknologinya sendiri, bagaimana IQOS kemudian melakukan pengecasan gitu ya, atau terus kemudian kalau dilihat misalnya ada jenis liquid seperti ini, terus ada teknologinya ini bisa dikontrol wattnya gitu ya. Nah ini itu yang bisa dipatenkan, paten biasa. Dan paten sederhana itu hanya simpel aja seperti ini, atau misalnya ini ada magnetnya. Ini ada magnetnya dimasukin gitu ya. Ada magnet dan itu paten sederhana. Ya. Nah, perbedaannya antara paten biasa dengan paten sederhana ya paten itu diberikan pada suatu invensi yang baru ya, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada yang dapat diterapkan juga di industri. Jadi lebih simpel dia. Simple patent kita menyebutnya ya. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda seri teknis, tapi harus memiliki fungsi dan kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya sebagai bentuk ya. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi paten biasa ya. Itu kurang lebih ya. Itu ya. Itu kalau kita berbicara masalah paten ya. Terus untuk memahami paten secara lebih mendalam ya, invensi dapat dipatenkan jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Jadi dia harus memenuhi apa yang disebut novelty atau kebaruan gitu ya. Dan selain itu paten juga harus mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Ya. Dan ketiga, dia dapat di-applicable in industri, ya, dapat diterapkan di industri jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Ya, nah, dalam pengembangannya, ya durasi perlindungan paten ini adalah jangka waktu perlindungannya kalau paten biasa 20 tahun dan kalau paten sederhana 10 tahun. Bagaimana setelah
jangka waktu ini berakhir. Setelah berakhir, maka teknologi tersebut, ya, invensi tersebut akan jadi public domain. Ya, jadi perlindungannya cuma one time only. Jadi 20 tahun kalau selesai jadi public domain. 10 tahun kalau selesai sudah public domain. Nah, dalam perkembangan industri yang terjadi saat ini, terutama terkait dengan pengembangan teknologi di bidang IT gitu ya, ada beberapa approach bahwa pengembangan startup-startup di bidang IT ini ternyata juga bisa memiliki paten. Jadi kalau Anda misalkan ingin membuka usaha yang kemudian masuk di industri startup dan di dalam teknologi yang Anda bangun itu ada yang terkait dengan satu proses atau yang terkait dengan suatu teknologi yang bisa dikaitkan dengan device, seperti saya contohkan tadi Apple dengan bagaimana dia membuka handphonenya atau membuka tabletnya itu secara otomatis dengan membaca biometrik muka, gitu ya. Kalau jika itu terjadi, itu maka Anda bisa untuk mengajukan permohonan paten. Ya. Nah, jadi untuk startup-startup sebenarnya bisa paten, cuman tidak begitu favorit startup untuk mengajukan paten. Kenapa? Karena sebenarnya dari aplikasi program komputer atau program mobile phone-nya sendiri itu bisa dilakukan dengan perlindungan hak cipta. Nanti kita akan masuk, ya. Nah, jadi hak cipta lebih simpel, lebih murah biayanya, lebih cepat permohonan pencatatannya ya dibandingkan paten gitu ya. Jadi ya favoritnya malah sana. Tapi tetap secara konsepsi saya tetap harus katakan bahwa ini juga bisa dilindungi sebagai paten gitu ya. Kita masuk ya, berarti hak cipta. Nah, hak cipta ini dasarnya di Undang-Undang 28 2014 ya. Definisinya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini definisi dalam Undang-Undang 28 2014. Kita coba breakdown supaya Anda lebih bisa memahaminya ya. Hak cipta itu adalah hak yang bersifat eksklusif. Artinya Anda bisa mengizinkan atau melarang orang lain. Jadi ada eksklusivitas di dalam hak cipta. Hak cipta ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, sebenarnya hak cipta tidak perlu didaftarkan. Karena secara otomatis sudah diberikan perlindungannya oleh hukum, oleh Undang-Undang 28 2014. Sejak ciptaan tersebut diwujudkan dan kemudian dideklarasikan, diumumkan. Seperti PPT saya umumkan kepada Anda sekalian pada hari ini, itu artinya sudah dilindungi oleh hukum. Ya. Dan hak kepemilikan isinya, hak cipta itu adalah berupa hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Jadi kalau kita punya suatu ciptaan, gitu ya, itu ada hak ekonominya dan ada hak moral. Hak ekonominya kita bisa lisensikan, kita bisa jual, gitu ya. Hak moralnya itu kita harus terikat terus kepada ciptaan itu, objek ciptaan itu, kita sebagai penciptanya. Ya. Dan istilah ciptaan, ya ini adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi bisa ilmu pengetahuan, bisa seni, dan sastra. Dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Jadi memang hak cipta ini kita bicara itu merupakan hasil dari satu inspirasi. Ada inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dicurahkan oleh pencipta untuk mewujudkan atau menciptakan ciptaan ini. Dan yang terakhir adalah diekspresikan dalam bentuk nyata. Dan di sini saya memberikan catatan bahwa ide tidak dilindungi. Jadi kalau baru ide aja di kepala kita nggak bisa dilindungi. Jadi kita harus mencurahkannya. Misalkan ide kita curahkan dalam bentuk satu karya ilmiah, kayak sebuah modul, kayak video, ya live yang kemudian direkam dan kita publikasikan kepada publik. Ya. Nah, harus diwujudkan secara nyata. Contohnya ide-ide saya tentang Pahan Ajar ini. Kalau tidak saya buatkan dalam bentuk PPT, Anda pasti nggak akan bisa mengidentifikasi ini bahwa ini punya hak cipta saya gitu ya. Nah, oke. Nah, ciptaan yang dilindungi itu pada dasarnya ada beberapa macam. Ada bisa buku, program komputer. Jadi program komputer termasuk mobile apps itu bisa dilindungi hak cipta ya. Perlindungannya otomatis dengan prinsip deklaratif sejak dipublikasi ya. Pamflet, perwajahan ya, perwajahan layout ya, karya tulis buku itu. Jadi cover-cover buku ya, semua hasil karya tulis lainnya. Jadi macam-macam karya tulis. Ceramah, ya ceramah juga bisa. Kuliah saya ini direkam itu ada hak ciptanya.
Saya klaim ini hak cipta saya. Nanti akan saya share sama kalian, kalian bisa dengarkan. Tapi kalau kalian misalkan jual ini ke publik gitu ya, tentu harus izin saya. Kita bagi-bagi royalti kalau emang mau diperbanyak gitu ya. Nah, atau ciptaan lain yang sejenis dengan itu, video segala macamnya. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, ya, ilmu pengetahuan. Kalau masih ingat zaman lab dulu tuh ada alat-alat peraga. Ya, lagu dan atau musik atau tanpa teks, ya lagu-lagu yang kalian dengar semua itu di Spotify, di YouTube ya, atau dulu dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset, dalam bentuk vinil, ya itu ada hak ciptanya. Ya, drama dan drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim gitu ya. Ya kalau kalian berpikir berarti kalau saya menciptakan koreografi Pak dan terus saya publikasikan di TikTok itu sebenarnya hak cipta saya. Yes. Ya, ada gerakan tertentu itu kamu duluan untuk mendeklarasikan itu punyamu. Ya, apapun itu sarana publikasinya itu adalah hak ciptamu ya. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan ya. Dan ini jelas sekali ya. Itu jadi seni pahat itu juga termasuk kalau kita perluaskan maknanya itu bisa juga buat media lain seperti kue gitu ya, kue ulang tahun, wedding cake gitu ya kan, itu kan sebenarnya ada seperti seni patungnya, cuma memang medianya saja beda. Itu juga bisa dilakukan pendekatan itu. Ya, terus juga ini kita bicara lagi berikutnya bahwa karya arsitektur ya, peta ya juga bisa ya. Seni batik, fotografi, terjemahan, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya hasil pengalih wujudan. Ya, itu juga bisa dilindungi sebagai suatu ciptaan. Durasinya untuk ciptaan yang ada di sini nih, buku, pamflet, perwajahan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, lagu dan atau musik, drama, musikal, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, dan atau motif lain. Ini jangka waktunya seumur hidup pencipta. Jadi selama pencipta masih hidup, perlindungannya masih ada. Plus 70 tahun setelah dia meninggal dunia. Jadi ahli warisnya bisa mendapatkan manfaat ekonomi ya selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Kalau pencipta lebih dari satu gimana? Hidup terus ya. Perlindungannya ada terus sampai pencipta terakhir meninggal dunia, baru 70 tahunnya mulai dihitung. Nah, ini untuk kelompok kedua, karya fotografi ya, hasil-hasil foto kita, potret, sinematografi, video, termasuk konten-konten YouTube, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, terjemahan, adaptasi, ya, aransemen, kompilasi ciptaan, kompilasi ekspresi budaya tradisional. Ya, ini perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ya, untuk yang jenis ciptaan ini, itu perlindungannya 50 tahun. Nah, ada satu hal yang sangat penting ketika saya menjelaskan tentang hak cipta, terutama kepada pengusaha-pengusaha gitu ya, kepada para entrepreneurs. Harus diperhatikan bahwa ada pasal 34 di Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Ini menyatakan apa? Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Jadi misalkan kalau kita ingin menciptakan sebuah patung besar gitu ya, kayak patung GWK, patung GWK diciptakan. Nah itu kan mengerjakan banyak, ada engineer, ada semua ya, ada orang banyak, bisa ratusan orang kali untuk mengerjakan patung gitu sebesar itu. Tapi pasti hanya ada satu pendesainnya. Ya, itu pasti hanya ada satu pendesainnya untuk patung tersebut ya. Nah, ini mesti diperhatikan. Pasal 34. Dan penting juga buat pengusaha ketahui adalah pasal 36. Ya. Ini kalimatnya gimana? Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan. Nah, ini. Artinya apa? Kalau nggak pernah diperjanjikan, berarti menjadi pencipta orang yang menciptakannya. Walaupun kita bayar orang itu. Walaupun kita gaji orang itu. Jadi artinya apa? Ketika Anda menjadi suatu CEO dari sebuah perusahaan startup, pastikan karyawan Anda semuanya di dalam kontrak kerjanya itu memuat klausul tentang hak termasuk hak cipta. Bahwa semua yang dihasilkan oleh karyawan dalam hubungan kerja adalah milik perusahaan. Kalau nggak pernah diperjanjikan, di pasal 36
Undang-Undang 2014, maka itu tetap menjadi milik si penciptanya, milik si karyawan itu. Apa jadinya kalau karyawan itu tiba-tiba sudah resign dari tempat Anda dan dia bawa teknologi, dia bawa hak ciptanya, terus begitu Anda klaim itu adalah punya perusahaan, dia bilang dia menggunakan pasal 36. Ya. Itu bisa terjadi. Itu penting kalian ketahui. Jadi di dalam perjanjian kerja harus jelas itu ciptaan punya siapa. Ya, kalian punya startup, bikin program marketing, program promosi. Kalian sewa seorang fotografer, nggak pakai kontrak. Ya. Terus suatu hari fotografernya bilang, stop dong pakai foto saya. Loh, kan saya bayar kamu. Kata siapa? Pasal 36. Kamu nggak pernah punya perjanjian sama saya. Walaupun ada hubungan kerja, walaupun berdasarkan pesanan, tapi saya tetap penciptanya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi mesti diatur dalam satu perjanjian. Yang minimal ada hitam di atas putih lah. Ini nanti punya kita. Ya. Nah, ini penting. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta, yang dianggap pencipta yaitu badan hukum itu. Ya, jadi artinya apa? Badan hukum bisa menjadi pencipta, jadi nggak harus orang. Ya, di pasal 37 ini dimungkinkan. Dalam hal apa? Dalam hal kalau emang pada saat publikasi nggak diketahui ini sebenarnya ciptaan siapa. Tapi badan hukum yang melakukan publikasi. Karena badan hukumnya juga yang mengerjakan ciptaan ini berdasarkan hubungan kerja yang di dalam kontrak kerjanya udah jelas. Bahwa apa yang diciptakan oleh karyawan itu menjadi milik dari perusahaan. Berarti otomatis badan hukumnya bisa klaim itu. Ya. Nah, ini pasal 37 dasarnya. Tadi kita bicara soal hak cipta, sekarang kita bicara soal desain industri. Kita bicara soal desain industri, biasanya desain. Ya, kalau kalian suka mobil tertentu, misalnya kalian suka Brio deh ya. Brio, dari pertama kali Brio keluar, terus kemudian ada Brio modifikasi tahun berikutnya sampai akhirnya ada Brio yang lebih baru lagi modelnya. Atau kayak dari Avanza. Avanza yang pertama kecil banget, sekarang Avanza yang sekarang udah lebih besar. Desainnya sudah berbeda. Desainnya itulah desain industri. Lalu apalagi yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kemasan produk ya, kemasan produk yang unik ya. Itu juga bisa dilindungi sebagai desain industri. Atau produknya sendiri, produknya pun juga bisa dilindungi desain industri. Produk furniture ya, produk-produk mainan misalnya, itu bisa dilindungi sebagai desain industri. Ya, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Ya, didefinisikan di sini, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi kalau kita pahami di sini, kita akan bicara desain industri akan kaitannya terhadap unsur estetikanya saja. Kita nggak bicara fungsi. Kalau fungsi kita bicara paten. Ya, proses kita bicara paten, tapi kalau desain industri kita akan fokus terhadap unsur estetikanya saja. Ya. Jadi ini bisa juga di 3 dimensi. Beda kalau merek kita gunakan itu patung itu sebagai merek. Tapi kalau seandainya yang kita jual adalah patung tersebut, berarti itu perlindungannya ada desain industri. Itu cara membedakannya antara merek 3 dimensi dengan desain industri ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk minuman terus botolnya unik, kita bisa melindungi apa? Desain industri. Ya. Kalau kita punya produk kerajinan tangan, apa bisa perlindungan hukumnya? Desain industri ya. Itu seperti itu. Nah, desain industri itu hanya didaftarkan jika dia memenuhi persyaratan bahwa dia adalah desain yang baru. Artinya apa kalau baru? Pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Jadi completely baru desainnya. Ya. Jadi nggak sama desain yang udah ada lebih dulu. Udah ada tuh apa? Ya udah kita jual, udah kita launching, bahkan udah kita publikasikan di website atau di mana. Jadi desain industri ini rada unik perlindungannya. Dia harus didaftarkan, ya dia konstitutif seperti merek, harus didaftarkan terlebih dahulu baru dapat perlindungan, dan pendaftarannya harus lebih dulu dibandingkan launching dari desain ini. Ya. Dan kedua syaratnya adalah desain industri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Jadi kalau misalnya desainnya mengandung unsur pornografi, udah otomatis akan ditolak. Ya. Itu karena dianggap tidak
bertentangan dengan kesusilaan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi kalau kita lihat timingnya, kalau Anda seorang pengusaha yang banyak produknya itu bisa dilindungi desain industri, kapan Anda mau mengajukan permohonan pendaftaran desain industri itu adalah karena kita menganut sistem kebaruan, dia harus diajukan sebelum Anda memasarkan produk atau sebelum Anda launching. Itu bisa dilakukan bersamaan dengan proses produksi sebelum produk itu benar-benar di-launch. Ya, itu bisa dilakukan sebelum proses produksi atau bahkan bersamaan dengan proses produksi, ya. Karena Anda udah yakin, oh ini desainnya udah saya proses produksi, maka nggak ada salahnya langsung Anda ajukan permohonan pendaftarannya. Ya. Nah, itu supaya memenuhi syarat kebaruan. Durasi perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan setelah ini berakhir, desain tersebut menjadi public domain. Itu. Ya, ini konsekuensi desain industri. Nah, berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini Undang-Undangnya 32 tahun 2000. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya suatu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadunya sendiri apa? Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi kalau kalian lihat tuh chips ya, M2, M1, Apple punya Intel ya dengan berbagai macam variannya Intel itu adalah desain circle sirkuit terpadu. Perlindungan DTLST 10 tahun, hampir sama mirip dengan desain industri. Setelah habis, terus maka DTLST tersebut akan menjadi public domain. Sorry. Ya, berikutnya kita masuk ke perlindungan berikutnya adalah rahasia dagang. Nah, ini adalah cabang haki yang menurut saya paling tertua. Karena rahasia dagang itu apa sih gitu ya? Dari Undang-Undang 30 tahun 2000 mendefinisikan rahasia dagang itu sebagai sebuah informasi tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Jadi kita dari tadi ngomong teknologi bisnis gitu ya. Nah, tapi bedanya sama paten. Kalau paten ini kan kita klaim, kita daftarkan. Jadi publik tahu. Kalau rahasia dagang enggak. Ini kita keep informasi ini. Ya, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Jadi dia harus memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dia dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi salah satu syarat dari rahasia dagang ini dia harus dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang. Ya, itu salah satu persyaratannya. Dan suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan, yaitu seperti katakan dia informasi rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan informasi tersebut dijaga gitu kerahasiaannya oleh si pemiliknya ya, dijaga terus oleh pemiliknya. Gitu. Nah, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi apa? Ada metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya adalah resep masakan gitu ya, cara pengolahan sebuah makanan gitu ya. Memang itu ada rahasianya yang memang tidak dikasih ke publik gitu, tidak dikasih ke publik gitu ya. Nah, ini rahasia dagang. Terus kemudian kita lanjut lagi untuk memahami rahasia dagang. Itu kalau kita misalnya melanggar rahasia dagang orang lain, itu kita bisa mendapatkan konsekuensi hukum. Seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Atau seorang yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Rahasia dagang ini juga bisa diaplikasikan ke karyawan-karyawan Anda. Kalau nanti Anda akan memulai sebuah usaha yang banyak memiliki rahasia dagang, pastikan di dalam kontrak kerjanya ada klausul tentang rahasia dagang. Dan dokumen yang Anda miliki yang bersifat rahasia itu Anda keep. Kasih password. Kalau perlu masukin ke sebuah berangkas dan hanya memberikan akses kepada pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengakses informasi tersebut.
ya. Dan jika ada orang yang kemudian membocorkan informasi tersebut, itu menjadi pelanggaran rahasia dagang. Konsekuensinya ada konsekuensi perdata, tuntutan perdata, dan bisa dipidana juga. Itu tadi rahasia dagang. Sekarang kita masuk ke PVT. PVT adalah perlindungan varietas tanaman. Ya, dasar hukumnya di Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Ya, varietas tanaman ini khusus diberikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Ada sendiri departemennya. Terhadap varietas tanaman ini dihasilkan oleh pemulihan tanaman melalui suatu kegiatan pemulihan tanaman. Jadi kalau kalian ada bisnis di agrobisnis, kalian mengembangkan suatu varietas yang baru, itu bisa dilindungi sebagai VVT. Ya, ya, karena apa? Yang dapat diberi VVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Ya, kalau kita lihat di sini baru, apa kata baru? Baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum ada diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Ya, unik artinya apa? Unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Gitu ya, jadi harus unik. Nah, seragam apa? Seragam apabila sifat-sifat utama yang penting pada varietas tanaman tersebut terbukti seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda, ya. Dan unik apabila varietas tersebut dapat diledakan, ya. Terus stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap siklus tersebut. Jadi konsisten hasilnya. Makanya baru bisa dilindungi sebagai VVT. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas ya dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Ya, dan ini ada syarat-syaratnya. PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa nama varietas tersebut dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kekacauan terhadap sifat varietasnya. Ya, penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT yang didaftarkan pada kantor PVT. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir yang B di atas, maka kantor PVT berhak untuk menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas tanaman lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Namanya aja yang diganti. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selain PVT dilindungi, jenis PVT dilindungi, orang yang memiliki yang bersangkutan PVT yang bersangkutan juga bisa mengajukan namanya sebagai merek dagang. Ya. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan atau keselesaian dan lingkungan hidup. Contohnya, peraturan perundang-undangan. Kita mengembangkan suatu varietas ganja baru. Ganja adalah tanaman terlarang. Jadi artinya ketika kita mengembangkan itu otomatis nggak bisa dilindungi oleh PVT. Ya. Jangka waktu PVT 20 tahun untuk tanaman musim-musim, 25 tahun untuk tanaman tahunan, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam satu aspek yang sangat penting, ya, untuk haki for entrepreneurs. Itu kenapa sih haki harus dicatatkan untuk hak cipta dan rahasia dagang itu? Rahasia dagang bisa dicatatkan tapi lisensinya by the way. Jadi kalau kamu melisensikan rahasia dagang kamu ke pihak lain, lisensinya bisa dicatatkan. Hak cipta juga perlindungannya otomatis dengan prinsip deklaratif, tapi dia bisa dicatatkan juga sehingga kalian nanti punya bukti sertifikat pencatatan hak cipta gitu ya. Dan untuk paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan PVT itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Ya, ini kalian harus pahami. Ya, tapi semuanya ini nanti punya sertifikat. Ya, punya sertifikat bukti kepemilikan. Nah, apa sih fungsi kita mencatatkan atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual? Ya, pertama untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu, ya, termasuk untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan KI Anda ini, ya. Kedua adalah menghindari diri Anda dari risk of infringement. Jadi kita daftarin merek kita misalnya untuk supaya kita nggak melanggar punya orang lain. Karena ini sering terjadi, pengusaha dia nyantai, dia pikir saya belum perlu daftarin merek. Dia nggak daftarin. Tiba-tiba karena merek itu perlindungannya first to file, siapa yang dia mengajukan untuk mendaftarkan lebih dulu itu
pada prinsipnya akan mendapatkan perlindungan. Kompetitornya daftarin, itu sering terjadi di praktek. Saya sering menangani kasus seperti itu. Dia nggak daftarin merek, kompetitornya daftarin, begitu merek kompetitornya terdaftar, dia disomasi oleh kompetitornya. Ya. Berikutnya adalah mempermudah proses pengalihan dan lisensi. Jadi kalau Anda misalnya sudah mendaftarkan haki Anda, ada bukti kepemilikan yang akan mudah untuk dialihkan atau dilisensikan. Ya, jadi kalau Anda mau ingin lisensikan, Anda punya franchise, terus franchise-nya Anda itu terus kemudian Anda lisensikan supaya ada batasan-batasan, itu bisa. Mempermudah proses investasi atau IPO. Jadi in most of cases, ini akan mempermudah proses investasi kalau ada investor mau masuk pada saat mereka melakukan proses uji tuntas atau due diligence. Begitu dia lihat, oh ini punya IP, IP-nya sudah ada sertifikat-sertifikatnya, itu akan mempermudah proses investasi. Atau bahkan IPO, ketika perusahaan Anda akan melantai di bursa efek, gitu, initial public offering, ya, akan Anda tawarkan kepada publik, maka kalau haki-hakinya ini sudah ada bukti kepemilikan jelas akan lebih mudah. Dan terakhir adalah sebagai jaminan pelunasan utang. Ini on the way. Memang sekarang belum sistem mekanismenya belum jalan, tapi di undang-undangnya semua sudah ada. Dan kita memiliki harapan dalam waktu dekat bank bisa nanti menerima haki sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan jaminan dengan perbuatan hukumnya pengikatannya jaminan fidusia. Oke, terus bagaimana sih cara mendaftar atau mencatatkan haki? Nah, sebenarnya kalian tuh bisa sebagai pengusaha bisa untuk menggunakan jasa-jasa konsultan haki seperti saya gitu ya, untuk mengajukan permohonan pendaftaran itu. Tapi selain itu juga bisa dilakukan sendiri ya, dilakukan sendiri melalui pautan-pautan ini. Kalau paten nih ke pautan ini, ke link ini, merek ke link ini, itu bisa diajukan sendiri. Dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual juga sudah membuat beberapa video YouTube tutorial untuk bagaimana mengajukan permohonan sendiri kok. Jadi kalian nanti bisa tonton sendiri ya. Nah, ini penting dipahami untuk cara mendaftarnya. Nah, sekiranya itu yang saya bisa sampaikan pada perkuliahan hari ini, dan mungkin sekian, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.